Berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kekuatan yang terbesar saat kita bergantung dan terletak kehidupan kita seluruhnya di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam pengaturan, dan Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam firman-Nya. Untuk itu, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusungnya berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu pasti terjadi. Segala sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Saudara, banyak hal, banyak peristiwa dalam hidup ini, masa-masa yang sukar sekarang ini, masa-masa pandemi COVID-19, masa-masa kita mungkin kesulitan dalam keuangan, pergumulan, hubungan, dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepada saudara, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan jalan keluar. Bahkan kematian pun menjadi sebuah kehidupan. Terlebih lagi pergumulan, masalah, sakit. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar. Hari ini judul firman Tuhan melalui program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang mengalir dari sebuah kematian. Saudara, kita tahu bahwa tidak mungkin ada kehidupan di dalam kematian. Kita tahu segala sesuatu yang sudah mati mustahil bisa dihidupkan kembali. Kita tahu segala sesuatu yang mati tidak akan bisa melakukan sesuatu atau bertumbuh kembali. Namun di dalam Tuhan, tadi saya katakan, selalu pasti terjadi. Selalu ada hal-hal yang mustahil, namun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita tahu peristiwa dari pemuda di Nain ini. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saudara, kalau kita tahu Nain artinya sukacita yang mengalir. Tetapi pada realita kenyataannya, dari kota Nain itu yang keluar bukan sebuah peristiwa atau bukan sebuah pemandangan, sebuah sukacita, bukan rombongan arak-arakan sebuah pesta perkawinan, tetapi yang keluar dari kota Nain yang artinya sukacita yang mengalir, waktu Tuhan Yesus dengan rombongan dan murid-muridnya mau memasuki kota Nain, berpapasan dengan rombongan yang lain yang keluar dari kota Nain, adalah rombongan yang penuh dengan duka cita. Karena pada waktu itu seorang wanita, seorang janda, memiliki anak satu-satunya, anak tunggal laki-laki, dan pada waktu itu anaknya mati. Kalau kita tahu saudara, bahwa Nain artinya sukacita yang mengalir, tapi pada realita kenyataannya, pemandangan, adegan yang dilihat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya bukan sebuah sukacita. Saudara, kalau kita tahu, jarak Tuhan Yesus mau memasuki ke kota Nain itu masih 10 km. Belum memasuki kota Nain, bahkan belum sampai ke gerbang kota Nain. Di luar kota Nain, Tuhan Yesus berjumpa dengan rombongan lain, yaitu rombongan janda dengan anaknya yang sudah mati dan orang-orang tetangga yang ada di sekelilingnya yang menghentar jenazah dari anak muda ini untuk dikuburkan. Saudara,
kita tahu, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ratapan diubah menjadi tari-tarian. Amin saudara. Duka cita Tuhan sanggup ubah menjadi sukacita. Tuhan Yesus Bapa di surga sanggup memberikan, sanggup mengadakan, tapi juga Tuhan Yesus Bapa di surga sanggup mengambil dan sanggup mengurangi. Semuanya tergantung bagaimana kita menjadi orang percaya yang patut dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, renungan program setiap hari bersama dengan Tuhan hari ini, kita akan belajar satu kebenaran saudara. Kehidupan yang mengalir keluar dari sebuah kematian. Yang saya katakan, tidak ada kehidupan dalam kematian, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu duka cita, kematian bisa diubah menjadi kehidupan, bisa diubah menjadi sebuah tari-tarian. Bahkan Tuhan Yesus dapat mengadakan sesuatu yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan di sanalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu agar nama Bapa di surga dipermuliakan. Saudara, ada beberapa kebenaran tentang firman Tuhan pada hari ini. Saudara, yang pertama, kita akan melihat dari ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, kepada wanita itu, jangan menangis. Yang pertama saudara, kita punya Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberi teladan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memiliki hati yang lembut, hati yang mudah tergerak. Tuhan Yesus melihat janda yang meratap, menangis si anaknya yang mati. Saudara, pada waktu itu kita tahu di Timur Tengah saudara, di zaman Tuhan Yesus, anak laki-laki adalah pengharapan dari sebuah keluarga. Kalau kita tahu janda ini, perempuan ini pertama sudah janda. Kita tahu kalau janda pada waktu itu sangat menderita karena tidak ada yang memberi nafkah, karena suaminya sudah meninggal sehingga dia janda. Namun janda ini punya pengharapan karena punya anak laki-laki satu-satunya. Tapi harapan satu-satunya yang dimiliki oleh janda itu akhirnya hilang juga, sirna juga karena anaknya laki-laki yang seharusnya memberi nafkah keluarganya, termasuk mamanya, termasuk ibunya, akhirnya mati juga. Saya mau beritahu saudara, pada waktu itu kalau status janda itu sangat tidak mudah saudara. Harus hidup sendiri, menghidupi sendiri, menafkahi sendiri, bahkan kadang-kala dipandang miring oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah saudara, penderitaan yang lengkap yang dialami oleh wanita itu, dan Tuhan Yesus waktu berpapasan dengan rombongan janda ini, tergeraklah hatinya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghampiri wanita itu, dan Tuhan Yesus menepukkan tangannya di pundak wanita itu dengan penuh lembut berkata, jangan menangis. Saudara, kita mau belajar kebenaran yang pertama. Kapan terakhir saudara melalui mulut saudara menguatkan seseorang? Seringkali sikap kita menjadi orang Kristen, kita lebih banyak menuntut, lebih banyak mengumpat, lebih banyak mengeluarkan kata-kata kutuk, lebih banyak mengeluh daripada kita menguatkan orang lain. Apalagi menguatkan diri sendiri. Raja Daud berkata kepada jiwanya, hai jiwaku tenanglah, ada Tuhan yang menyertai engkau. Kadang-kala kita menguatkan diri kita sendiri pun kita nggak mampu saudara, apalagi menguatkan orang. Mari kita telaah ketristenan kita. Kapan terakhir saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menguatkan sesama saudara? Saudara bisa berkata kepada orang lain, jangan menangis, jangan takut ibu, kita punya Tuhan yang besar. Mari berdoa bersama dengan saya. Saudara, daripada keluar umpatan, daripada keluar keluhan, daripada keluar kata-kata yang tidak berguna, daripada kita mengasihani diri, daripada kita menyalahkan keadaan, daripada kita stres dan kita mengukur segalanya dengan otak kita yang sangat terbatas, why not? Kenapa kita tidak belajar dari sekarang? Kita bisa menguatkan orang lain, bahkan menguatkan jiwa saudara sendiri. Hai jiwaku tenanglah, ada Yesus yang menyertai engkau. Itu jauh lebih baik. Tuhan Yesus, yang pertama kita belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat janda ini, tergeraklah hatinya. Kapan terakhir saudara masih punya kepekaan hati? Belas kasihan, kekristenan harus punya kasih. Kasih yang bukan bodoh, tapi kasih yang bijak. Kasih yang punya hikmat. Karena juga bukan berarti kalau kita punya kasih, tapi kasih yang tidak pakai hikmat, sehingga kasih kita dimanfaatkan orang lain. No saudara. Jadi orang Kristen kita harus punya kasih. Motivasinya tulus, tapi minta hikmat dari Roh Kudus agar kita menolong orang tidak dimanfaatkan.
Tuhan Yesus punya hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus betul-betul tulus mengasihi janda itu dan berkata, jangan menangis ibu. Dan waktu janda itu melihat, berhenti. Janda itu tidak berkata apapun, dia hanya melihat ke arah Yesus dengan pandangan yang begitu lembut, menguatkan hatinya. Saudara, kita melihat langkah yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat ayat yang ke-14 dikatakan di sana, ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Tuhan Yesus menyentuh pemuda dari Nain itu, dan sedang para pengusungnya berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, yang pertama, mamanya, jandanya dikuatkan dengan kata-kata Yesus yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan, ada kehidupan yang keluar dari sebuah kematian. Hai anak muda, bangkitlah. Saya mau sampaikan pada saudara, kalau hari ini sementara saudara menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan, mungkin kerohanianmu hampir mati, mungkin kehidupanmu hampir mati, engkau sedang kehilangan pengharapan, engkau sedang putus asa, mungkin engkau berkata, lebih baik aku mati. Saya mau katakan kepada saudara, ada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sementara orang lain tidak memahami saudara, sementara orang yang dekat menyakiti engkau, sementara sepertinya semua pintu tertutup, ada satu pintu yang terbuka, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat mengalirkan sebuah kehidupan melalui apa saja yang terjadi. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, jalan keluar, kehidupan, bahkan dari sebuah kematian. Anak muda di Nain ini sudah mati, sudah tidak ada harapan saudara. Realita keadaannya sudah mati. Namun melalui kematian itu justru Tuhan membangkitkan anak muda itu. Mujizat terjadi. Dari peristiwa itu, baik janda ini maupun anaknya percaya kepada Yesus dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ingat saudara, yang kedua, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kuatlah dalam Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita. Saudara tidak bisa pegang Tuhan Yesus mungkin secara fisikal. Tapi percayalah, pandang Tuhan dengan mata imanmu. Sentuh kasih Tuhan dengan mata imanmu saudara. Maka engkau akan melihat dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Daripada saudara, kita mengasihani diri, kita mulai mengurung diri, kita mulai mengalami sebuah kelemahan, kita mulai memberi celah kepada iblis. Kenapa tidak? Mari bangkit, bangkit dari kematianmu, bangkit dari kelesuanmu, bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari ketertawananmu, dan percayalah, dalam Yesus ada kehidupan, dalam Yesus ada kemenangan. Amin saudara. Panggil nama Yesus, ada kuasa dalam namanya. Datang kepada Tuhan Yesus, hadirat Tuhan akan memulihkan saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita akan melihat satu kebenaran dalam ayat yang ke-16 saudara. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudara, sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, baik itu dari rombongan Tuhan Yesus, entah itu murid-muridnya atau rombongan yang sudah begitu lama mengikuti Tuhan Yesus, maupun rombongan yang keluar dari Nain, yaitu mungkin tetangga-tetangga dari janda itu, semua yang ada di sekitar itu, waktu melihat mujizat terjadi, Tuhan Yesus membangkitkan pemuda dari Nain, mereka semua takjub, ketakutan karena takjub, karena luar biasa. Namun sayangnya saudara, mereka hanya berkata, nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ya, mereka semua hanya mengenal Yesus sebagai nabi. Padahal Yesus bukan hanya nabi, dia adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, saya mau tanya challenge kepada setiap saudara. Seberapa kenal saudara dengan Tuhanmu? Apakah engkau mengenal Tuhan Yesus? Hanya sekedar Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Tuhan Yesus itu aku tahu lahir di Bethlehem, mati di Golgota, hari ketiga bangkit. Saudara, saya mau sampaikan, kalau engkau mengenal Yesus hanya sejauh itu, saya mau sampaikan, setan pun tahu saudara. Setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, mati di Golgota. Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama seberapa dalam dan seberapa jauh pengenalanmu akan Yesus Kristusmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah dia hanya kau anggap sebagai ya Tuhannya orang Kristen saja? Makanya ada banyak orang-orang Kristen yang tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Seringkali ibadah streaming saudara, terlebih lagi
Masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali gereja ibadah streaming. Saya tidak tahu persis apakah sikap kita dalam kita beribadah juga masih respect dan hormat walaupun kita di rumah. Saya tidak suruh saudara harus betul-betul saudara sujud, tidak. Tapi sikap hati kita kepada Tuhan. Mari kita tetap memiliki rasa respect dan hormat kita kepada Tuhan. Namun juga lebih dari itu, pengenalan pribadi kita akan Tuhan harus lebih dekat lagi. Seberapa saudara peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau kau berkata aku mencintai Tuhan, maka orang yang mencintai seseorang, dia akan kenal betul orang yang dia cintai. Dia akan tahu betul apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Dia tahu betul semua apa yang dimiliki dan apa yang lemah kuatnya orang yang dicintai. Kalau sudah berkata aku mencintai Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kenalkah engkau dengan Tuhan Yesusmu secara pribadi? Saudara, biar ketiga hal ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa mari melalui perkataan kita menguatkan orang lain. Melalui perkataan keluar dari mulut kita, kata-kata profetik kita menguatkan jiwa kita, menguatkan orang lain. Daripada kita mengasihani diri, terpuruk dan stres dengan masalah kita. Kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, stres, depresi, dan saudara terus ikuti, tidak akan mengubah apapun juga. Jadi, mari bangkit. Dari kematian pun Tuhan bisa mengalirkan sebuah kehidupan. Dari masalah pergumulanmu, di sana pun Tuhan bisa bicara dan memberikan kekuatan kepada saudara. Bangkit. Saudara adalah laskar Tuhan. Bangkit. Saudara orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kau berkata, aku orang yang tidak berharga, tidak ada yang menghargai aku. Dulu aku waktu masih bayi, aku mau digugurkan. Aku menjadi orang yang terpuruk, tidak ada yang sayang sama aku. Keluargaku tidak peduli sama aku. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus peduli dengan saudara. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Dari kematian pun Tuhan Yesus bisa mengalirkan sebuah kehidupan. Ada pengharapan di dalam Tuhan saudara. Dan yang ketiga saudara, jangan engkau sekedar tahu Tuhan Yesus, tapi kenalilah Yesus secara pribadi. Alami Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya dalam hidup saudara. Jadi orang Kristen yang terus berapi-api. Biarkan Roh Kudus penuh dalam diri saudara. Karena Kristen bukan cuma agama, kekristenan adalah sebuah hubungan saudara dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu yang luar biasa pada hari ini melalui program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan selalu ada yang luar biasa. Tidak pernah ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bahkan ada kehidupan yang bisa Engkau nyatakan, bahkan melalui sebuah kematian. Di dalam Tuhan, duka cita Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Air mata Tuhan ubahkan menjadi mata air. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ajar kami memakai perkataan kami Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata profetik, menguatkan orang lain, bahkan menguatkan jiwa kami sendiri bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus sadar bahwa di dalam Tuhan selalu ada kehidupan dan pengharapan. Ajar kami Tuhan tidak hanya Tuhan mengenal Engkau Tuhan sebatas Tuhan agama saja, namun mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ada kehidupan walaupun keluar dari sebuah kematian. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Selalu Tuhan ubahkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami, dan semuanya pasti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pengajaran hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.